Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Apriliono Dwi Kurniawan. Saya dari kelas 5 WM3, mahasiswa STI Wikara. Hari ini saya akan menyampaikan review buku yang cukup bermanfaat, yaitu buku Muamalah Milenial. Menurut saya, buku ini cukup menarik karena membahas bagaimana Islam mengatur interaksi sosial dan ekonomi manusia, mulai dari dasar syariah, sejarah muamalah, hingga praktik nyata di era digital saat ini. Sebelum masuk ke inti pembahasan, mari kenali dulu profil bukunya. Buku ini berjudul Muamalah Milenial yang ditulis oleh Nur Izzati SEME dan Naurid Muhammad Rifai Ilyasa Shum dan diterbitkan oleh Goepedia pada tahun 2024 dengan ISBN 978-623-421-4826. Buku ini terbagi menjadi 8 bab yang terintegrasi dengan baik. Setiap bab membangun pemahaman kita secara bertahap. Oke? Mari kita bahas buku ini satu persatu. Mulai dari bab 1 tentang konsep dasar syariah. Bab ini menjelaskan definisi dan maqasid syariah dalam kehidupan. Istilah syariah kini populer bahkan di luar komunitas muslim berkat tren gaya hidup halal. Dibahas pula muamalah sebagai prinsip universal, beserta peran ijtihad, ijma, qiyas, serta wewenang mujtahid dalam menetapkan hukum. Lalu bab 2 tentang esensi dan klasifikasi muamalah. Bab 2 ini menjelaskan muamalah yang diwajibkan bagi muslim balik dan diperbolehkan bagi anak mumayyiz. Dibedakan menjadi 2, yaitu muamalah al-adabiyah, yaitu berfokus pada etika dan akhlak. Lalu ada muamalah madiyah yang berfokus pada transaksi harta, dihubungkan dengan ekonomi Islam serta evolusinya di era milenial. Lalu ada bab 3, yaitu tentang sejarah muamalah Islam. Bab 3 ini menguraikan perkembangan muamalah sejak era klasik, sejak masa Rasulullah SAW, Khulafah Rasyidin, atbat tabi'in, hingga abad pertengahan. Konsep ini terbukti adaptif dan relevan sepanjang zaman. Lalu ada bab 4 tentang lembaga keuangan Indonesia. Bab ini membahas definisi, fungsi, jenis lembaga keuangan, serta perbedaan bank dan non-bank, membantu pemahaman peran lembaga ini dalam dinamika ekonomi masyarakat. Lalu ada bab 5 tentang praktik riba dalam muamalah madiyah. Bab ini menguraikan barang ribawi menurut mazhab ulama plus contoh riba kontemporer seperti di perbankan, pengadaian, e-commerce, dan pelunasan hutang. Ditekankan larangan tegas riba dalam Islam. Lalu bab 6 tentang fatwa MUI terkait muamalah. Bab ini menjelaskan definisi fatwa, urgensinya bagi umat, serta fatwa MUI tentang lembaga keuangan, koperasi syariah, pengadaian, dan transaksi online. Lalu bab 7 tentang berbagai akad ekonomi syariah. Bab ini menjelaskan pengertian akad serta jenisnya, seperti wadiyah, mudharabah, musyarakah, salam, istisna, ijarah, mudharabah, dan rahan. Menegaskan akad sebagai pondasi transaksi sah. Lalu ada bab 8 tentang perspektif mazhab Sunni. Bab ini menjelaskan pandangan 4 imam mazhab terhadap jual beli barang halal haram, ijab kabul, khiyar, transaksi haram, gadai, riba, serta isu pelit dan jaminan. Setelah membaca buku ini, saya akan memberikan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ini buku mudah dicerna oleh mahasiswa, dan kekurangannya ini isi padat dengan sedikit ilustrasi sehingga menuntut fokus tinggi khususnya bagi pembaca pemula. Kesan dan pesan untuk buku ini, buku ini cukup ideal sebagai pengantar ekonomi syariah atau muamalah dan direkomendasikan untuk mahasiswa dan pemuda agar lebih waspada dalam transaksi. Kesimpulannya, muamalah milenial pantas menjadi bacaan wajib dan rujukan studi muamalah Islam, membantu memahami regulasi syariah atas aspek sosial ekonomi yang adil di era digital. Demikian ulasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.